teman saya yang kuliahnya di luar negeri kan, mereka merasa asuransi itu wajib. Ya dulu aku bingung kenapa harus ada asuransi, padahal di Indonesia orang nggak suka. Ada asuransi sakit dan klaim. Ya. Menurut teman-teman, ini rugi nggak? Ada asuransi, nggak pernah sakit, nggak pernah klaim. Untung atau rugi? Teman-teman, sebelum itu ada baiknya mungkin kita bisa membacakan tentang GCI Crate-nya kita dulu, berikut dengan visi dan misi kita. Nah, untuk itu saya mempersilahkan Kenny ya, Kenny ya, oke, untuk supaya bisa membacakan GCI Crate-nya kita. Silakan. This efficient to be leading of global network of young active citizen. This mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. This is accurate. We believe that fight in God give meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation, that economic justice can be won by free men through free enterprise, that government should be of law rather than of man, that a great treasure in human personality, that the service to humanity is the best work of life. Thank you. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kenny ya. Oke, nah jadi teman-teman perkenalkan dulu, nama saya Variasen. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Dan saya adalah seorang anggota GCI Medan yang baru ya. Jadi ini pertama kalinya saya juga dipercayakan untuk menjadi seorang MC dan juga moderator. Nah, oke, kita langsung saja teman-teman. Saya sudah melihat bahwasannya ini beberapa teman-teman sudah nggak sabar nih ya untuk mendengarkan ya sharing dari Bapak Juanda Saturnus selaku Agency Director Development of First Grade Agency. Nah, teman-teman mungkin boleh saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwasannya Bapak Juanda ini dia sudah kurang lebih daripada 5 tahun di asuransi Prudential. Nah, tentunya beliau juga akan sharing fakta dan mitos tentang asuransi. Apa sih itu asuransi? Terus bagus atau tidak? Nah, jadi kita akan melihat pandangan beliau ini seperti apa. Nah, tentunya teman-teman kita melihat bahwasanya zaman sekarang ini banyak sekali pandangan-pandangan tentang asuransi. Bagus atau tidak, pantang atau tidak, dan segala macam. Nah, Halo, selamat malam. Ini saya panggilnya Bapak atau Bro ya. Kayaknya posisi beliau ini memang luar biasa ya, saya lihat. Tapi ini kayaknya masih Bro nih. Oke, silakan Bro. Panggil Bro Ya. aja, panggil Bro aja. Ya. Bro Variasen. Ya, Aku panggil oke. Bro aja ya. Nah, Bro, ini saya mau tanya nih ya. Menurut Bro, itu asuransi apa ya? Dan menurut Anda itu fakta dan mitos tentang asuransi itu kenapa Anda topik seperti itu? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu? Boleh dong, boleh dong. Tapi sebelumnya boleh ya saya tanya-tanya dulu ke peserta ya. Ya. Oke, yang pertama saya tahu ya menurut pengalaman saya ya, yang namanya topik asuransi itu biasanya orang nggak mau join. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang yang mau join, ini sudah sangat sudah bahagia yang luar biasa, ya, yang hakiki ya, luar biasa bahagianya. So hari ini teman-teman nggak usah tegang, nggak usah takut. Hari ini kita nggak prospek siapa-siapa. Oke, benar ya kok ya. Hari ini saya nggak prospek siapa-siapa. Hari ini tujuannya adalah edukasi. Nah, hari ini saya juga pakaiannya juga santai ya teman-teman.
bisa lihat saya pakainya cuma kaos. Kaosnya ada sedikit berbau-bau ini ya, promosi aku ya. Jadi ini adalah baju JCI. Oke. Apa enggak? Baju JCI, dan di sini ada sedikit tulisan, nanti saya akan ceritakan di akhir. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin minta teman-teman bagi yang bisa, boleh dong on cam-nya, saya pengen lihat teman-teman nih. Kalau cuma saya dan Kufariasen aja kan, aduh, gimana ya, kurang seru. Dan kemudian kalau teman-teman di sini merasa nggak enakan, saya harap sih jangan sampai kayak gitu sih ya. Kalau bisa ya teman-teman juga ikut berpartisipasi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mau respon ya silakan. Tapi tentunya saya berharap banyak di sini kalau ada teman-teman yang bisa on cam, saya pengen lihat wajahnya yang ceria, yang apa. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Juanda Satunus. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit edukasi ya, untuk sharing-sharing. Di sini saya bermaksud untuk sharing info saja ya, tidak bermaksud untuk mengajari. Tapi sharing info mengenai asuransi, gimana baiknya seorang melihat asuransi itu seperti apa, mitos dan fakta seperti apa. Nah, saya di JCI adalah sebagai seorang Executive Vice President di JCI Medan 2022, sekaligus promosi nih ya. Jadi Oke dong. Diberi kesempatan hari ini, thank you banget untuk JCI Medan. Thank you Kufariasen sudah mau menjadi moderator ya hari ini. Mudah-mudahan melalui kerja keras Kufariasen hari ini banyak orang yang mau bertanya. Karena sesi hari ini saya lebih pengennya interaksinya lebih banyak daripada saya menjelaskan seperti itu. Nah, kalau tadi Kufariasen mau tanya mengenai apa sih asuransi itu dan kenapa mau bahas hari ini, mau bahas mitos dan fakta asuransi. Oke, justru saya mau tanya balik di sini teman-teman yang sudah hadir di sini ada kurang lebih 10 orang ya. Boleh tahu nggak sih apa pendapat teman-teman di sini mengenai asuransi? Asuransi itu apa sih sebenarnya? Boleh nggak dijawab? Nah, bagi yang mendekati nih, saya kasih OVO deh 20.000. Wih, ini MC dah ya, Mari. kira-kira ya. Nah, kalau MC-nya nggak dapat dong. Nanti MC-nya dapat Ya udah traktiran deh, makan aja. kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Ayo nih, Ya, silakan. bagi OVO 20.000. Pelindung dari bencana worst case. Wih. Oke nih. Nah, yuk. Ada lagi? Kalau cuma satu orang berarti pemenangnya langsung ketahuan. Pemenangnya cuma satu. Yang penting semuanya proaktif. Pasti kebagian positif. Hari ini rencananya sih Juanda mau bagi-bagi total nilai 100.000 sih ya, lumayan ya. Wow, lumayan dong. Bisa untuk beli kopi tuh. Iya. Kesempatan ya bro ya. Dari Denny ada pelindung dari bencana worst case, dari Pak Philip ada instrumen pengaman apa nih Pak? By the way di sini ada juga ya yang ikut ini adalah pebisnis asuransi juga, jadi ya silakan ikut aja jawab, nanti dipilih siapa yang dapat 20.000. Ya. Tapi kan Bro Juanda, kalau yang namanya insurance itu rata-rata ya kalau teman-teman saya yang kuliahnya di luar negeri kan, mereka merasa asuransi itu wajib. Ya dulu aku bingung kenapa harus ada asuransi, padahal di Indonesia orang nggak suka. Setelah dipelajari, mungkin karena biaya berobat itu mahal kali ya di luar negeri. Jadi mau tak mau mereka melek tuh. Ya kalau memang di luar negeri. Tapi kalau pada saat itu kan Indonesia kan masih murah ya. Ya, tapi kita nggak tahu ya, sekarang mungkin juga sudah mahal gitu ya. Oke, mungkin kita juga sudah boleh kasih atasan. Nah itu boleh nih. Oke, jadi di sini ada 3 orang yang jawab asuransi itu apa sih sebenarnya. Ada Denny, pelindung dari bencana worst case ya. Ada Pak Philip, instrumen pengaman. Ada Jackie, asuransi itu untuk mengalihkan resiko. Nah, di sini ada 3 jawaban. Ketiga-tiganya ini sudah hampir mendekati sih. Menurut saya itu ya thank you untuk Denny, Pak Philip, dan Jackie ya. Jadi di sini ada 3 jawaban. Yang paling mendekati itu sebenarnya adalah Pak Philip. Ya, dan itu adalah instrumen pengaman sebenarnya. Apa yang diamankan? Yang diamankan itu adalah uang kita, Pak. Kevariasi.
Oke, berarti Banyak orang yang nggak ngerti bahwasanya ya asuransi itu nggak apa sih ya, bayar itu apa yang mau diamankan sebenarnya, ya kan? Yang namanya asuransi itu kan bukan berarti kita nggak bisa sakit atau sorry to say nggak bisa meninggal atau apa-apa, tapi pada saat itu terjadi yang diamankan itu adalah uang yang sudah kita cari dengan keringat, ya kan, dengan air mata, dengan darah, ya kan, supaya nggak hilang begitu saja. Jadi selamat Pak Philip, Anda akan mendapatkan 20.000 OVO dari saya. Oke, dan hari ini kita akan coba bahas mitos dan fakta asuransi. Saya dengar sih dari Corporation. Apa katanya? Ada yang bocor ya. Jadi Jadi saya dengar dari Covariation banyak ini ya, sudah banyak orang yang bertanya ya ke JCI Medan yang mengenai fakta dan mitos apa aja gitu ya. Udah disaring ya, Bu. Iya, karena dulu saya pribadi juga orangnya pantang asuransi nih, gitu kan. Namanya juga asuransi kan ada yang pro dan kontra, ada yang positif dan negatif. Tapi kita bingung nih, ya kan, mana yang benar gitu kan. Nah, sebenarnya mereka banyak yang tertarik untuk hadir di acara hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini yang ikut ya bisa makin ngerti sih ya. Ya kayak tadi Koko bilang di luar negeri itu udah kayak jadi kewajiban ya. Balik lagi sih kalau saya bilang ya, kalau di Indonesia itu pemikirannya seperti apa. Orang yang berpikir asuransi itu penting, bagi dia mungkin wajib. Kalau bagi dia nggak penting ya itu jadi pilihan. Gitu sih. Nah, cuman yang pernah saya jalani selama ini ya sebagai pebisnis asuransi sih, banyak orang itu hanya nggak ngerti pada awalnya. Ya, contohnya kalau kita kalau mau beli satu gadget nih, ya kan, kita mau beli iPhone. Kalau kita saja nggak ngerti pakai iPhone-nya, bisa jadi kita nggak jadi beli. Iya, benar. Mahal lagi. Dari itu mahal lagi kan. Mungkin dari supaya kita mau beli iPhone itu ya kita pinjam dulu ke orang, belajar dulu gimana cara pakai. Bener nggak? Sama juga halnya kalau asuransi sih saya pikir seperti itu. Makanya hari ini nanti saya akan coba jelaskan mengenai asuransi itu seperti apa aja sih yang awam itu butuh tahu gitu. Asuransi itu seperti apa, cara kerjanya kayak mana, nanti saya coba jelaskan di sini. Ya sih, benar sih apa Bro Juanda. Zaman now kalau seandainya kita nggak tahu pun, saya rasa pun nggak benar juga ya. Kenapa? Karena nggak lucu juga ya. Kita sudah plan untuk, maksudnya kita sisihkan uang nih ya untuk beli rumah atau memang kita untuk traveling apapun itu tiba-tiba sakit usus buntu aja. Kemarin nih temennya saya ya Bro, itu cuma hanya sakit 3 hari saja ya di Materna. Itu kan kena biaya kan 40 juta ya. Nah, terus kalau memang dia nggak ngerti, ya habis duit itu. Nah, jadi menurut saya sih kita pengen tahu juga sih, apa sih asuransi itu ya tentang fakta dan mitosnya ya. Nah, mungkin ini sambil kita berjalan ya, kalau seandainya ada teman-teman yang mau tanya, boleh ya Bro ya? Boleh dong. Ya, justru itu yang saya harapkan hari ini. Ya, oke. Jadi memang kita mengharapkan beberapa mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kita ngomong santai saja karena saya pribadi juga sudah siapkan beberapa pertanyaan nih ya. Nah, tentunya ini saya mewakili dari teman-teman saya semua juga ya. Terus saya juga ditanyakan ya dari bibi saya, mama saya, karena pemikiran mereka itu kan itu loh yang benar. Nah, tapi yang kita pengen tanya pendapat orang lain juga ya. Kalau dengan pemikiran seperti ini, pendapat Bro Juanda itu apa gitu kan? Orang profesional yang memang sudah di dunia asuransi ini ya. Tapi pengalaman atau pemahaman orang awam kan pastinya kan berbeda ya. Nah, jadi pokoknya kalau tidak ada yang tanya, nanti boleh saya tanya. Tapi saya persilahkan dulu kepada teman-teman lain untuk ditanyakan kalau memang ada. Di chat aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi Bro, satu dong. Ini apa? Pertanyaan pertama apa nih, Bro? Aku nanya ya. Ya, ini. Sebenarnya secara umum ya orang perlu mengenal asuransi yang mendasar itu apa sih sebenarnya?
itu bagaimana gitu kan. Nah, mungkin Bro boleh kasih penjelasan ya. Sebagai seorang awam itu dia perlu mengetahui apa dulu, karena kita ada dengar unit link itu nggak bagus gitu kan, karena itu investasinya jelek gitu atau dan segala macam ya. Nah, sebenarnya secara mendasar itu apa ya? Saya ada dengar yang namanya tradisional, itu maksudnya bagaimana? Mungkin dari Bro Siap, siap. apa ya, boleh Ya. kasih tahu dulu. Pak Riasan, saya izin saya screen ya. Boleh Teman-teman sih. saya izin saya screen, jadi buka saya mungkin akan menghilang sebentar. Tidak apa-apa, yang penting materinya sampai ya. Sorry, saya share screen. Tapi teman-teman semua sudah pada makan kan? Kita Belum mau have fun di sini kan? Sudah makan belum? belum makanan gratis dari Bro Juanda. Kan pasti lagi makan atau sudah makan. Oke, sudah muncul di layar teman-teman? Kalau di layar saya sih sudah ya. Sudah muncul ya. Ya ini apa layarnya? Thank you. Nah ini hilang satu gambarnya. Nah, teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Aku coba lihat muka-mukanya dulu. Ini kayak semua udah pada ngiler. Yuk, boleh dibuka mic-nya juga, nggak apa-apa. Ini teman, apa sih ini sebenarnya? Oops, sorry. Siapa yang jawab tadi? Kue. Nastar nggak sih? Yes. Nastar. Jadi di sini ada nastar, ada kue strawberry. Tadinya di yang paling kanan itu ada gambar cenil ya. Tahu kan cenil kan? Kovaresi tahu nggak cenil? Tahu. Ini ketiga-tiganya makanan favorit saya juga. Ini adalah kue tradisionalnya Indonesia, benar nggak? Kalau nastar itu kan setiap kali ada Imlek pasti ada, benar nggak? Ya. Kalau serabi di pasar banyak banget, cenil juga ya, yang pakai apa? Pakai gula merah itu loh. Wih, enak banget. Nah, ini adalah kue tradisional. Nah, kalau berbicara mengenai asuransi, ya umumnya itu orang yang penting orang ngerti itu ada dua. Oke, asuransi itu ada dua tipe sebenarnya. Yang satu itu tradisional. Nah, sama kayak kue-kue yang saya pampangkan ini adalah kue tradisional. Tradisional itu apa? Umumnya itu ya dia cuma satu jenis secara manfaat. Ya, secara manfaat itu satu jenis. Contohnya serabi itu ya cuma pakai srikaya biasanya atau pakai kue apa namanya nangka ya kuah nangkanya adalah sausnya seperti itu. Nah, dia manfaatnya cuma satu biasanya kalau untuk yang namanya asuransi tradisional. Misalkan apa? Manfaatnya cuma asuransi jiwa, misalkannya manfaatnya cuma kondisi kritis, untuk manfaatnya misalnya cuma untuk asuransi kesehatan. Nah, itu yang tradisional. Ya, secara manfaat. Nah, kalau untuk secara pembayaran dan segala macam, nah itu berbeda ya. Setahu saya itu berbeda tiap perusahaan, tapi biasanya kalau yang di asuransi tradisional itu pembayarannya fix kok. Misalnya kita mau bayarnya 5 tahun, ya udah bayarnya cuma 5 tahun. Bayarnya pilihnya dari awal nih 10 tahun, ya udah bayar cuma 10 tahun. Misalnya seperti itu. Itulah yang di tradisional. Kemudian jangan ngiler ya. Ini kesukaan orang Indonesia udah pasti nasi Padang. Oke, nasi Padang ini saya ibaratkan dengan yang unit link kok. Jadi asuransi itu ada dua, ya ada dua. Yang pertama itu adalah asuransi tradisional, yang kedua itu adalah unit link. Nah, saya analogikan unit link itu dengan nasi Padang. Kenapa? Karena secara manfaat, ya nasi Padang itu kan pada dasarnya adalah nasi ya kok ya. Iya. Dikasih kuah. Itu udah enak banget. Bahkan ada iklannya ya. Orang beli nasi sama kuah aja 3.000 cukup. Tapi kan orang makan nasi Padang itu pastinya mau lauknya ya. Contoh di sini ada ayam goreng, ada perkedel, ada terong, sambal terong, ya kan? Ada daun ubi. Mantap banget. Gue juga jadi ngiler nih. Yeah. Nah, sama halnya dengan juga dengan asuransi unit link kok. Jadi asuransi unit link itu manfaat dasarnya itu adalah asuransi jiwa, ibaratnya nasi lah, gitu loh, ya kan? Nah, tapi dia ada manfaat tambahannya juga kok.
Manfaat tambahannya itu ya bisa berupa asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi kecelakaan, ya asuransi yang lain gitu kan. Manfaatnya banyak banget gitu loh. Nah itu sama halnya dengan ini yang saya ilustrasikan gitu loh. Kalau kita mau makan nasi mau pakai paha ayam saja ya bisa. Jadi misalnya paha ayam itu adalah asuransi kesehatan. Ya udah, berarti asuransi unit-linked itu terdiri dari apa? Nasi sama ayam. Terdiri dari asuransi jiwa sebagai manfaat dasar dan asuransi kesehatan sebagai manfaat tambahan. Nah, manfaat tambahannya ini bervariasi, sama seperti sayur-sayur ini. Dan itu juga yang mempengaruhi premi tuh. Mempengaruhi premi. Jadi semakin banyak manfaatnya, ya preminya pasti semakin tinggi. Make sense ya? Ya, make sense banget kan? Mana yang lebih bagus ya, bro? Kalau memang yang lebih enak sih nasi Padang ya. Yang lebih bagus unit-linked ya. Tradisional. Jadi sebenarnya mau bagus atau enggak itu adalah sesuai dengan yang makan kok. Nah, jadi kalau Variation hari ini kepikiran makannya nasi sayur, ya nasi sayurnya enak gitu. Kenyang. Karena kan kita maunya nasi sayur. Kalau hari ini Variation maunya makan kue serabi, berarti kue serabinya yang enak, berarti kue serabinya mantap. Sama juga kok di asuransi sebenarnya gini. Yang penting kan pertama orang tahu dulu asuransi itu ada dua, tradisional dan unit-linked. Ya manfaatnya seperti apa, nanti itu dipelajari lagi di kantor. Kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan kok. Oke. Ya, kalau yang sesuai kebutuhan yang dari unit-linked itulah yang paling cocok dengan dia. Kalau yang dipilih nanti persyaratan dan segala macam sesuai dengan yang tradisional, menurut dia itu lebih bagus, ya itu yang paling bagus buat orangnya kok. Jadi saya sebagai pebisnis asuransi di sini selama saya berkarya sih, saya nggak pernah bilang yang mana yang lebih bagus sih kok. Tapi yang mana yang sesuai kebutuhan si calon klien atau calon nasabah, menurut saya itu yang paling bagus. Bagi dia itu yang udah paling sesuai untuk dia itu yang paling bagus. Berarti bro, kalau memang boleh kita ambil kesimpulan, kalau memang mau satu jenis makanan saja, berarti itu tradisional. Misalkan mau kesehatan, mau yang jiwa, ya itu pilihnya dari ayam. Tapi kalau unit, dia dalam satu produk itu bisa beraneka macam. Mau ada jiwa saja atau mau ada jiwa kesehatan, suka-suka ya, bro. Bisa suka-suka. Bisa ganti-ganti, tapi gini sih di pengalaman ini mahal saya ya kayaknya ya. Kayak nasi Padang lebih mahal. Lebih mahal. Kayaknya Garuda, bro. Lebih mahalnya relatif kok. Lebih mahalnya relatif ini kok. Jadi gini, makanya ini salah satu mitos dulu ya yang saya ingin patahkan di luar sana adalah gini. Orang kadang kan punya budget yang sudah dialokasikan ya. Seorang nasabah sudah punya budget yang sudah alokasikan untuk membeli asuransi, misalnya unit-linked. Nah, misalnya Variation mau beli asuransi, punya budget 1 juta. Oke, mau belinya unit-linked. Tapi maunya seperti di dalam gambar ini kok, semuanya ada. 1 juta kok ya. Bisa nggak terbeli kok? Mungkin bisa, mungkin nggak, tergantung. Bisa atau enggak? 1 juta ya pasti bisa kok. Kayaknya nasi sayur kayak gini lengkap kan 50.000 tuh cukup ya Bu ya? Kok ya? Oke, jadi teman-teman coba ya dengarkan baik-baik. Anggaplah Koko mau beli nasi sayur 50.000 di tangan, ya di tangan Koko ada 50.000. Mau beli yang seperti di gambar bisa nggak? Bisa banget kok, benar nggak? Tapi kalau hari ini Koko punya budget cuma 20.000, bisa nggak sekomplit ini kok? Kalau mau beli nasi sayur sekomplit ini bisa nggak? Gambarnya aja. Susah sih, bro. Mahal. Gambarnya aja ya. Ayamnya aja udah berapa? Pakai ayam aja udah berapa ya kan? Iya. Benar nggak? Jadi gini, di luar sana masih banyak orang berpikir gitu. Saya mau punya asuransi nih. Saya alokasikan budget saya segini. Gitu, misalnya 20.000. Saya mau beli nasi sayur ini 20.000. Tapi saya maunya komplit. Saya maunya komplit. Ya kan? Ya istilah itunya murah umumnya. Mau asuransi itu murah tapi mau komplit. Ya kalau mau di setting
sebenarnya bisa-bisa aja tuh. Hmm. Ya, misalnya kalau mau seperti ini ya, komplit kayak gini ya. Oke, terongnya saya kasihnya secuil kok. Ayamnya saya kasih bagian yang itu yang sebelah kanan bawah udah hampir dekat ke tulang kaki itu tuh. Daunnya saya kasih selembar, sayur nangkanya saya kasih 1 potong. Kemudian perkedelnya juga seper 16 deh. Wah, Gitu loh kok. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu makannya enak nggak kok? nggak enak. Nanggung. Nggak enak ya, nanggung ya. Maka dari itu di luar sana masih pengennya kayak gitu loh. Saya ingin patahkan gimana. Jadi sebenarnya beli asuransi itu nggak mesti lengkap dulu. Contoh nih, saya punya asuransi unit link, misalnya saya beli asuransi unit link. Asuransi unit link saya mau asuransi jiwanya gede, pertanggungannya. Mau punya asuransi kesehatan yang tagihan, misalnya. Mau punya asuransi kecelakaan yang asuransi tipis yang gede, semua yang mau yang gede-gede, tapi budgetnya ada gitu. Mending kita alokasikan sesuai dengan budget yang ada, kemudian pilih menu yang sesuai yang kita butuhkan sekarang kok. Nah, kalau saya rekomendasinya ke klien saya biasanya seperti itu. Jadi misalnya, oh saya maunya asuransi. Nah sekarang misalnya covariation nih, covariation mau di asuransi. Sekarang covariation punya asuransi apa aja? Saya wajib tahu sebagai konsultan kan. Punya apa aja? Oh, belum punya apa-apa. Nah, yang pertama itu punya apa? Gitu. Misalnya, punya asuransi kesehatan. Ya udah, punya budget segitu, misalnya minim, kita fokusnya ke asuransi kesehatan dulu. Nah, tinggal dipilih, mau dari unit kah atau mau dari tradisional. Sebenarnya kalau tradisional kan dia enggak. Maksudnya gini loh, Bro. Maksudnya gini. Sebenarnya kan kalau asuransi itu kan untuk orang yang sudah sakitnya barusan beli ya kan. Nah, apakah ada alasan kuat orang yang masih sehat ya, orang yang masih muda dengar? Karena jujur ya, kadang ya memang banyak orang muda ini kan dia kan punya uang ya, Bro ya. Punya uang. Tapi apakah mereka perlu sampai mengetahui tersebut? Bro, ngerti kan saya kan? Ya, saya ngerti. Saya stop saya dulu deh ya. Tiba-tiba Kalau dia kepikiran, makanan Bro. terus kayaknya jadi lapar banget. Iya, oke. Sampai situ dulu. Jadi tadi ini dan tadi. Nah, tadi yang comparison tanyakan boleh Maksudnya diulang? begini loh, Bro. Tadi kan Bro kan ada jelasin yang tradisional, yang unit link. Kan begini, sebagai orang muda kan tidak semua orang suka mendengar yang namanya asuransi. Terus mendengar panjang lebar ya, tradisional, unit link gitu kan. Nah, masalahnya begini, Bro. Kadang kita nggak suka dengar atau memang kita nggak perlu mengetahui karena kita merasa masih sehat, Bro. Masih muda nih, Bro. Terus ya kita merasa kalau memang masih sehat, masih muda, ya nggak usah dengar dulu lah gitu kan. Itu nanti-nanti aja. Emangnya ada alasan kuat kita perlu tahu dulu, Bro, sekarang? Gitu loh, Bro. Iya. Ya, ngerti sih. Ngerti. Jadi banyak yang salah sangka ya tuh. Bahwasanya yang penting kalau gue udah punya uang, kapan jam pun saya mau beli asuransi bisa. Iya, itu kan seperti itu kan. Ya, maksudnya ya yang namanya anak-anak muda kalau punya uang, asuransi nanti aja lah, yang penting punya uang, beli tas branded dulu, jalan-jalan dulu, lupa ya. Tapi apakah ada alasan utama kita perlu mengetahui, Bro? Ya kan kita masih sehat, Bro. Ya, pasti Ya, masih beli lah. Makanya tuh, karena kan kenapa sih bisnis asuransi itu ada agent-agent seperti saya itu ada, mungkin teman-teman di dalamnya ada beberapa juga agent ya, termasuk di sini Pak Pini, Covariation juga agent kan. Tapi kayak gini kok, maksudnya edukasi atau literasi mengenai asuransi di Indonesia itu sangat minim. Sangat minim sekali. Jadi orang benar-benar nggak ngerti. Nah, mungkin teman-teman yang di sini belum pernah dengar, tapi kalau teman agent udah sering dengar ya. Kalau kita beli asuransi itu bukan pakai uang kok. Bukan pakai uang. Kita belinya itu pakai kesehatan. Oke, make sense. Tapi kita bayarnya pakai uang. Loh, kok ngomongnya gitu, Juanda? Ya iya, gini loh. Yang namanya perusahaan asuransi kok itu juga nggak mau rugi. Oke. Contoh nih, dia tahu nih Juanda sudah sakit dan Juanda mau beli asuransi.
Kalau dibolehin, secara bisnis, perusahaan pasti harus mengeluarkan uang kan untuk tujuan Anda untuk berobat. Perusahaan mana mau tuh? Kalau secara bisnis perusahaan mana mau rugi, benar nggak? That's why yang di cover itu utamanya adalah apa? Utamanya orang-orang yang masih sehat. Kalau orang yang sudah sakit mau beli asuransi, ya sorry to say, banyak persyaratan yang mungkin harus diajukan ke perusahaan. Misalnya harus medical check up, harus ya ada yang harus treadmill ya kan, ada harus cek jantung dan segala macam gitu loh. Nah itu tujuannya sih kata orang ya, mau masuk asuransi susah banget, harus di medical. Iya, kadang kan banyak bukan ya gitu dong. persyaratannya. Benar. Ya bukan gitu sih sebenarnya, tapi karena perusahaan juga nggak mau rugi dong. Iya. Bayangkan aja, kita balikkan aja deh. Teman-teman di sini yang jadi pemilik usaha asuransi, mau nggak sih terima orang yang sudah sakit? Nggak juga. That's why kita nggak bisa bilang, gue masih muda, gue nggak perlu asuransi. Kalau kita search di Google ya, Google itu banyak banget loh orang-orang anak muda yang sudah kena, misalnya kena kanker darah, dan leukemia banyak kan anak baby lagi, bukan anak-anak lah. Kadang ada sini artis-artis ya. Baby kan. Kemudian bagi orang yang mungkin pertengahan umur 20-an ya misalnya ya, itu kan sudah mulai bekerja, ya kan? Bekerjanya mungkin pakai sepeda motor atau mungkin naik mobil atau kendaraan umum, itu kan berkemungkinan terjadi resiko kecelakaan juga. Jadi kita nggak bisa bilang, kita masih muda nggak perlu asuransi. Ya sorry itu sih. Kembali lagi ke orangnya gitu loh. Makanya di sini setelah belajar ya mudah-mudahan lebih paham kan. Sebenarnya asuransi itu buat siapa saja. Nah masalahnya satu, kesehatan kita seperti apa, kan? Keuangan kita seperti apa, dan umur kita udah mencapai berapa gitu. Karena ada satu titik di mana meskipun kita punya uang, kita nggak akan bisa beli asuransi deh. Ya di mana yang namanya asuransi itu kan preminya makin tua, preminya makin tinggi tuh, ya kan? Dan kalau kita makin tua, resiko kita atau kesehatan kita kan menurun. Resikonya naik, tapi kesehatan kita kan menurun. Nah, nanti di satu titik kalau mereka ketemu, dalam artian misalnya, kita udah kena serangan jantung, misalnya, sudah kena diabetes atau misalnya uang sebanyak apapun ya percuma, mau masuk asuransi itu nggak bisa lagi. Jadi bro, saya potong, sorry ya. Kesimpulannya berarti tidak semua orang bisa beli ya asuransi ya, dan kalau sakit juga berarti ada persyaratannya. Jadi berarti jangan tunggu waktu pas butuh baru cari ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Terus bro, kalau seandainya misalkan kita ada orang tua tapi masih sehat, nah berarti masih bisa ya beli ya? Bisa dong. Cuman kan tergantung dari tiap perusahaan ya. Kan produknya banyak tuh asuransi. Ada limit usianya juga kan. Ada yang mungkin terakhir masuk itu usia 65, usia berikutnya. Tapi usia 64 itu terakhir. Gitu. Ada yang usia 70 tahun bisa beli lagi gitu. Tapi umur 69 lah terakhirnya seperti itu. Ya tergantung produknya juga. Kenapa saya tanyakan ke si bro ya? Karena seperti saya kan punya beberapa teman ya. Kadang waktu orang tuanya sakit, ya merekanya nanggung gitu loh. Dan biayanya itu kan kadang kan ya nggak tentu ya bro ya gitu. Jadi meskipun kita nggak tahu tentang asuransi, tapi pada saat ada masalah ya kita harus tanggung sendiri. Sebenarnya sih kalau saya lihat pada saat teman asuransi, ya asuransi orang tuanya ya anak-anak mereka gitu loh. Karena anak-anaknya orang tuanya kan tetap sehat ya. Itu maksudnya pemikiran logikanya gitu loh. Oke. Ya banyak yang gitu sih. Banyak yang gitu pemikirannya. Makanya banyak yang begitu pemikirannya. Kayak udah tua, ya udahlah nanti kalau ada apa-apa anak saya yang tanggung. Anak saya kan saya udah didik sampai dewasa, kasih pendidikan yang bagus, dan segala macam, sudah bekerja. Nanti sekiranya ada apa-apa ya udah anak saya yang tanggung. Tapi kan kembali lagi atau kita lihat masing-masing orangnya. Kalau memang keluarga itu adalah keluarga miliarder dan segala macam sudah tersedia keuangannya, ya terserah gitu loh. Terserah. Tapi kalau bagi keluarga yang
middle to low, itu bahaya banget. Makanya ada yang pernah bilang generasi sandwich. Mungkin pernah dengar generasi Apa itu sandwich. generasi sandwich, bro? Jadi generasi sandwich itu, kalau kita bicara sandwich, sandwich itu yang paling enak apanya tuh? Kan sandwich itu ada roti, daging, Dalamnya roti, lah. bener nggak? Hah? Dalamnya paling enak. Daging. Dagingnya enak kan? Nah, Nah, ibarat kata gini kok, orang tua kita sebagai roti atas, kitanya sebagai daging, bawahnya ini mungkin nanti generasi penerus kita, misalnya anak-anak kita gitu. Ya. Nah, pada saat berjalan kehidupan, banyak orang tua ya, terutama di Asia, itu orang tua itu sangat mengharapkan anaknya, baik itu untuk nanti dia pensiun, untuk kebutuhan sehari-hari pada saat mereka tua, itu mengharapkan anaknya semua. Mereka lupa mempersiapkan keuangan mereka untuk nanti pensiun, nanti usia tua. Jadi semua mengharapkan ke anak, even sampai asuransi juga nggak ada gitu kan. Nah, pada saat si orang tua sakit kritis atau sakit yang perlu biaya yang banyak, ini anak ini yang menjadi beban kan, si daging ini, dia yang dimakan. Oke, sementara dia punya tanggungan anaknya posisi bawah tadi. Nah, itu generasi sandwich. Jadi dua-duanya tekan dia loh. Atas tekan ke bawah, bawah tekan ke atas. Yang tengah ini yang bermasalah. Ini kalau sekiranya orang tua saja loh yang bermasalah tuh. Kita berpikir orang tua yang bermasalah. Tapi orang nggak pernah terpikir kalau si daging ini yang jadi basi tuh. Atau yang generasi kedua ini yang bermasalah. Itu gimana? Mau roti, mau daging, mau roti bawah, itu semua nggak bisa dimakan. Karena meskipun cuma daging yang basi ya, nggak bisa dimakan. Kenapa? Kan ini yang menjadi sumbernya tuh. Jadi generasi kedua sebagai anak yang menjadi tulang punggung dan segala macam. Kalau dia yang terjadi masalah, bisa-bisa terjadi yang namanya kebangkrutan 3 generasi. Si orang tua juga kita siapa yang ngurus, si anak, wah gawat, itu menyedihkan banget. Make sense gitu. Nah, jadi yang berarti yang tengah ini juga harus punya asuransi. Oke. Ya, make sense sih. Itu berarti alasan kuat kenapa anak muda sekarang perlu mengetahui juga ya. Karena memang kebanyakan kadang kita melihat ada yang namanya mitos-mitos. Ya. Makanya kan kita merasa asuransi itu nanti aja lah ya baru beli pada saat kita sakit. Tapi itu mitos dong. Faktanya tidak semua orang bisa beli asuransi meskipun muda gitu ya. Karena pada saat lu melek, pada saat lu butuh, asuransi udah ada ya. Udah ada. Yes. Oke. Thank you. Biasanya seperti itu. Itu yang sering kita hadapi di lapangan. Udah terlambat. Ya kadang yang namanya anak muda ini kalau memang cerita yang serius kayak asuransi kan males kita. Malas. Dulu aku juga males. Ngapain? Udah kita bahasnya happy aja ya. Yang namanya makanan enaknya di mana, kulineran, atau memang kita membeli gadget yang paling baru, atau mungkin traveling ya bro ya. Yang namanya asuransi itu kan kita kesampingin karena ya nanti aja lah waktu pas itu baru saya cari gitu kan. Tapi berarti dari kesimpulan yang saya dengar dan saya yang saya bukan pernah ya, sering banget dengar itu di lapangan ya. Yang akhir-akhir itu banyak apa namanya isu-isu negatif mengenai premi itu bayarnya 10 tahun aja ya. Itu tuh. Nah, dengar nggak tuh? Teman-teman yang lain gimana? Pernah dengar ini nggak? Boleh kasih jempol atau mungkin chat di via chat. Kalau pernah dengar mungkin ketik P saja, P, saya pengen tahu. Ayo nih teman-teman. Banyak pernah dengar, jadi saya bahas. Kalau nggak banyak dengar, saya nggak mau bahas. Ya nih, di sini ada beberapa teman ya, kayak Kartini, Jackie, Kenny, ya, Jersey, ya, Mavrin, Philip, Cinta, Pauline, Salsa. Oke, masih sering ya. Jadi mungkin teman-teman banyak dengar, saya bayar asuransi 10 tahun aja. Kita tahun ke-10, ya udah saya tarik uang kembali gitu, selesai. Asuransi masih jalan. Tapi
di lapangan gitu. Bahkan banyak yang komplain kan, ini asuransi saya udah bayar 10 tahun, uangnya kenapa jadi sekian gitu kan? Ya kan, kenapa jadi sekian, kok berkurang? Setelah diambil kok malah nggak bisa klaim dan segala macam. Waduh, gitu. Ya kan, Iya di sih. sini ada Pak Philip ada ngomong lagi kan, di Bank S malah disuruh bayar 2 tahun aja udah boleh cuti. Wah, ini terkadang menyesatkan ya kok. Jadi saya akan coba share screen lagi. Sebenarnya cara kerja unit link itu seperti apa? Kalau tradisional gampang kok. Kalau tradisional ya udah kita pilihan bayarnya berapa tahun itu benar. Ya kan? Tapi kalau unit link beda. Memang unit link agak harus butuh perhatian ekstra sehingga teman-teman harus butuh belajar lagi. Kita sama-sama belajar lagi. Ya, kita sudahi dulu ya masalah nasi padangnya. Oke, jadi contoh nih, saya ingin mengajak siapa ya di sini ya. Mungkin saya sukanya yang cantik-cantik. Saya ajak Kenny deh, Kenny on cam ya. Boleh Kenny unmute? Aku. Tadi bantu. Oke, Kenny. Saya ingin ajak Kenny berinteraksi. Boleh ya? Ini perihal cara kerja asuransi unit link. Nah, sekarang Kenny punya uang ya, dan Kenny ingin membeli sebuah rumah. Oke. Nah, biasa orang beli rumah itu gimana, Ken? Bayarnya gimana? Kontan atau KPR? Lebih banyak KPR sih. Oke, KPR ya. Anggap kita bayarnya KPR dan KPR-nya 10 tahun. Oke. Nah, setelah KPR, bangun rumahnya selesai, pasti Kenny mau isi dong rumahnya, benar nggak? Yes. Nah, contohnya yang kita sering isi apa kalau untuk elektronik? Barang rumah tangga. Nah, yang paling sering kita pakai apa? Misalnya TV ya, TV sama AC boleh? Saya pakai itu Yes. sebagai ilustrasi. Nah, kalau Kenny mau pakai TV sama AC, apa yang harus Kenny bayar tiap bulan? Uang listrik. Benar. Yang kita harus bayar itu biaya listrik. Oke. Nah, jadi kalau untuk menganalogikan asuransi unit link, cara kerjanya seperti ini. Polisi rumah itu ibarat polis, kan? Oke. KPR 10 tahun itu ibarat premi. Ya, itu ibarat premi. Jadi kan rata-rata dulu ya orang bilang ya udah bayar premi 10 tahun aja. Setelah itu nggak usah bayar lagi. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Mau bayar premi 10 tahun itu kayak bayar KPR 10 tahun. Oke? AC dan TV itu adalah manfaat asuransi. Yang tadi saya bilang di unit link itu ada manfaat dasarnya, misalnya asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan sebagai manfaat tambahan, asuransi kondisi khusus. Jadi AC dan TV itu kan fasilitasnya si rumah kan. Yes. Nah, asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu adalah fasilitasnya si polis. Oke. Nah, kalau kita mau pakai fasilitas itu, ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu namanya biaya listrik. Kan? Kalau di polis itu adanya namanya biaya asuransi. Sampai sini Kenny paham nggak ilustrasinya? Paham. Paham ya? Oke. Nah, di luar sana Ken, teman-teman lain, banyak orang yang beranggapan gini, saya sudah bayar polis 10 tahun. Saya boleh dong tarik uang saya. Tarik uang saya. Oke, boleh. Nah, uangnya tersedia berapa? Itu satu pertanyaan pertama. Oke. Nah, setelah tarik, masih tetap bayar enggak? Bayar. Kalau enggak, masih tetap bayar. Nah, itu sama halnya dengan rumah, Ken. Tadi kan Kenny sudah bayar nih. Rumahnya KPR 10 tahun. Anggaplah sudah selesai 10 tahun. 10 tahun lewat sehari. Oke. Kenny masih tinggal di rumah itu. Pertanyaannya, Ken, Kenny masih mau enggak tidur pakai AC sambil nonton drakor kalau tengah malam? Masih mau dong. Kalau masih mau, tentunya tiap bulan kita harus biaya listrik. Ya, jelas ya. Jadi asuransi unit link itu sebenarnya bayarnya nggak 10 tahun. Ya, teman-teman, jadi asuransi unit link nggak bayarnya 10 tahun. Comparison juga ya, kok. Ini sebagai kita ini ya, kok bahas.
Jadi yang bayar 10 tahun itu memang boleh benar preminya 10 tahun. Cuman supaya kita bisa menikmati manfaat asuransi, kita wajib bayar yang namanya biaya asuransi. Biaya asuransi. Yes. Nah, di Unilink itu kan ada dua. Ada premi asuransi, ada premi investasi. Nah, ada orang yang sudah bayar 10 tahun, itu ada nilai tunainya, ada investasinya. Nah, setelah nggak bayar premi ini, kan, orang nggak bayar lagi namanya cuti premi. Cuti premi. Namun kan orang tetap ingin yang namanya kalau sakit tetap dibayarin, kalau meninggal ada santunan. Maka asuransi ingin tetap jalan supaya ini tetap jalan, dia asuransinya kan harus terbayarkan di nilai tunai yang sudah kita coba kumpulkan selama 10 tahun kita bayar. Oke. Nah, mitosnya lagi adalah orang bayar 10 tahun lagi nggak usah bayar lagi, nggak usah tambah-tambah lagi nilai di sini. Oke. Biaya ini kan diambil dari sini, dari atas sini. Dari capaian ini. Ini bisa habis dong. Karena kita nggak isi lagi. Kita nggak bayar lagi, bisa habis dong. Nah, pada saat ini habis terpakai untuk bayar biaya asuransi, maka polis kita sudah dalam keadaan tidak aktif. Yes. Pada saat polis kita nggak aktif, kita nggak bisa lagi yang namanya menggunakan fasilitasnya, manfaat asuransinya. Nah, itulah yang sering terjadi di luar sana. Inilah cara kerja unit ini sebenarnya. Jadi sebenarnya investasi itu ya fungsi utamanya ya untuk memperpanjang usia polis. Tapi orang merasa investasi itu adalah tabungan seperti itu. Untuk Yasin, Kenny, dan teman-teman lainnya. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan insight yang berbeda ya. Seperti itu. Jadi saya suka menggunakan analogi ini supaya teman-teman juga lebih gampang kan serapnya. Seperti itu kok. Oke. Thank you ya insight-nya Bro Juanda. Yes. Oke, teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanyakan karena tentunya generasi sandwich ini tentunya ada juga dipengaruhi pemikirannya kan dari ya orang tuanya. Janganlah asuransi, kenapa? Ya waktu nggak masuk sehat, nanti waktu masuk sakit gitu loh. Kayak kemarin tuh teman kita nggak masuk nggak apa-apa, barusan masuk, nggak lama kemudian kena penyakit gitu loh. Nah nanti takutnya bawa sial gitu loh. Nah jadi itu sih yang saya dengar ya, maksudnya kadang pemikiran anak muda ini kan dipengaruhi oleh pengalaman orang tua juga dan segala macam. Nah kita kan bingung, mungkin itu yang benar, mungkin itu nggak benar. Nah, mungkin ini tiba-tiba kepikiran ya, saya tanya Bro Juanda ya. Mungkin boleh kasih insight-nya, benar nggak sih kalau asuransi itu waktu masuk barusan sakit gitu, atau gimana ya? Halo, ini lucu banget. Aku pernah cerita ke teman saya yang berbicara gini loh, karena udah deket kan. Ya. Karena gua datang, bro, lu sebenarnya sayang nggak sih sama bapak mama lu, gue bilang. Jadi dia jawab, sayang dong, sayang. Lu udah punya asuransi jiwa belum, gue bilang. Gue tanya dia, lu udah punya asuransi jiwa belum? Loh, kenapa? Lu pengen gue mati? Ya enggak, gue bilang. Sekarang gini, lu punya asuransi jiwa itu berapa sih sebenarnya? Nah, anggap aja sekarang lu bilang lu sayang orang tua. Kalau memang sekiranya lu yang pergi duluan, ya udah anggap aja itu uang untuk berbakti kamu. Kamu udah nggak bisa berbakti lagi kepada orang tua, paling tidak kamu sediain dana untuk mereka, itu. Itu bagi saya sayang sama keluarga, sama bapak mama saya bilang. Tapi dia jawabnya, lu pengen gua mati katanya. Jadi gua ketawa aja, gua bilang. Terus, ya juga ya. Tahu nggak? Gua jawab dia apa? Waktu dia ngomong, lu pengen gua mati. Gua jawab dia gini kok.
bro, lu masuk asuransi ataupun enggak, lu bakal mati. Ya, benar juga ya bro ya. Kalau memang barusan masuk tuh nggak lama mati. Perusahaannya nggak untung ya bro ya, karena dia harus keluarin duit ya. Iya, bagi perusahaan saya nggak mau tahu juga sebenarnya. Mereka saya heran di luar sana masih ngomongnya tabu dan segala padahal asuransi diciptakan untuk apa sih dulunya gitu. Kenapa asuransi ini ada? Kenapa dia muncul? Pasti ada alasannya, Bang. Tapi dikaitkan seakan-akan itu gara-gara sudah punya asuransi jadi sakit, gara-gara sudah punya asuransi jadi cepat mati, gara-gara punya asuransi kena sakit kritis. Hello, gitu loh. Itu bukan masalah ada atau enggaknya, tapi masalah kita bagaimana menjalani hidup kan. Makanya di mana ada olahraga, ada segala macam di jalanan itu kita hati-hati nggak? Meskipun waktu di jalan kalau kita sudah hati-hati juga kita bisa ditabrak ya. Dan resiko kita nggak tahu. Iya sih, benar sih. Masa sih zaman sekarang pemikiran masih gitu gitu. Menurut saya itu agak aneh. Iya sih, mungkin. Cuman banyak orang yang tanya, bukan tanya ya, mengecam pun malahan. Bahwasanya masuk asuransi itu rugi, Bang. Masuk asuransi itu rugi. Kebanyakan ada yang ngomong begini, aku udah masuk 10 tahun nih, nggak ada sakit, aku harus rugi dong aku. Nah tuh gimana, rugi ya? Benar nih. Ayo teman-teman interaksinya dong. Nah, ini ada mana siapa nih? Ada Falcolin, ada Marverin, Zalsa, Pak Philip dia tadi sudah ini ya sering ya. Ada Jackie, ada Katina, ada Kenny. Menurut teman-teman rugi nggak sih punya asuransi? Nah tuh. Iya sih. Gimana nih teman-teman? Ditanya sama Bro Joanda nih. Sinta, Falcolin, Oke. Jersey. Kayaknya udah pada tidur nih. Waduh, ini belajar lagi nih malam minggu ya. Tapi menurut saya sih memang itu jadinya pengetahuan umum. Nah, Tis Kartini. Ya. Tis Kartini ada yang mau ditanya tuh. Oke. Jadi aku coba share screen lagi ya kok. Sebenarnya sih untung atau rugi sih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada 4 skema sih, Bu. Ya. Ini skema pertama tuh. Silakan. Ya, ada asuransi, sakit dan kemudian klaim. Oke. Skema kedua, ada asuransi, nggak pernah sakit, nggak pernah klaim. Skema ketiga, nggak ada asuransi, sakit, tapi nggak bisa klaim. Oke. Kemudian skema keempat, nggak ada asuransi, nggak pernah sakit. Kita mulai dari yang keempat dulu ya, kok. Boleh ya? Boleh. Yang keempat nih, nggak ada asuransi, nggak pernah sakit. Kayaknya ini cuma dewa yang bisa kayak gitu. Ya, Avenger aja pun bisa sakit ya kayaknya ya. Iya, makanya ini saya bilangnya, ini nggak make sense lagi. Jadi saya coret ya, kok. Nggak mungkin. Oke, yang namanya manusia itu pasti pernah sakit. Ya, mau parah mau enggak pasti pernah sakit. Ya. Kemudian kita ke skema yang ketiga kok. Nggak ada asuransi, sakit tapi nggak bisa klaim. Gimana tuh kok? Kalau orang Chinese bilangnya amsyong, matilah. Oke. Nah, sekarang tertinggal yang 2 skema kok. Tadi kan ada orang yang bilang, kok punya asuransi rugi. Oke, kita yang ke pertama ya. Ada asuransi, sakit, dan klaim. Menurut teman-teman, ini rugi nggak? Ayo, coba dibalas chatnya dong. Jadi nggak enak nih ngomong sendirian sama Kovariasi. Ayo dong, teman-teman. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Atau langsung buka mic-nya aja deh. Mungkin Jackie bisa dibantu. Kalau menurut Kovariasi gimana? Ada asuransi, sakit, dan klaim. Untung atau rugi? Kalau secara gimana ya? Kalau ada asuransi,
kita sakit sama klaim oke sih kalau memang beneran sakit. Tapi kalau bisa sih jangan sakit lah. Kalau aku pribadi. Tapi nggak menjawab kok. Untung atau rugi kok? Untung atau rugi? Kalau seandainya kita klaimnya banyak ya untung lah. Kalau klaimnya banyak untung. Ya kalau klaimnya dikit rugi. Oke, rugi. Oke. Itu menurut pendapat saya. Gimana? Pendapat teman-teman yang lain mungkin beda ya. Oke, teman-teman lain gimana? Mungkin begini. Kalau dari tadi kan pendapat saya pribadi. Nah, ini mungkin aku bisa dibantu oleh Kartini, mungkin bisa dibantu juga. Pengen tahu nih pendapat pribadinya. Buka mic aja teh atau gimana? Iya. Mic-nya mungkin boleh dibantu? Ayo, menurut Kartini, untung udah rugi nih. Kita cuma tanya pendapat pribadi aja ya, bukan di prospek. Aja. Karena kita ngomongnya secara umum aja. Nah tuh, untung kalau sekali udah bisa paling banyak. Ya, untung. Sih. Dari Jackie ya. Jackie. Thank you ya Jackie. Masih, berarti ada yang sependapat sama aku variation nih. Kalau klaimnya banyak untung nih. Oke, kita ke skema yang kedua kok. Kita beralih ke skema yang kedua. Ada asuransi, nggak pernah sakit, nggak pernah klaim. Untung atau rugi kok? Maksudnya pendapat pribadi? Ya, pendapat pribadi. Ada asuransi, nggak pernah klaim, nggak pernah sakit. Sebenarnya sih kalau secara bayaran sih rugi ya, karena kita udah bayar emang nggak pakai kan sayang gitu. Tergantung sih ya. Oke. Jadi untung atau rugi kok? Untung atau rugi ada asuransi. Ya, kalau saya pribadi sih untung ya, untung karena nggak sakit. Tapi ada teman saya yang ngomong rugi dong, karena lu nggak pakai fasilitasnya. Oke. Teman-teman lain gimana? Kau pengen tahu? Sih. Siapa lagi sih yang ini? Jersey Mason. Tetap untung kok, karena kapan penyakit datang nggak ada di kalender kok. Jason boleh buka mic-nya nggak, Jason? Yuk kita, Jersey Mason boleh buka mic-nya nggak? Halo Mason. Halo. Ya, ini tetap untung yang mana? Skema yang satu atau skema yang kedua? Gimana kok, sorry? Yang menurut Mason untung ini tetap untung adalah skema 1 atau skema 2? Dua-dua tetap untung kok, soalnya plus minus kan. Soalnya kan kalau udah masuk asuransi, klaim nggak klaim kan itu plus minus kok, karena penyakitnya nggak tahu kapan datang. Oh, berarti yang skema kedua ya, ada asuransi nggak pernah sakit, nggak pernah klaim itu untung ya? Tetap untung, karena penyakitnya nggak tahu kapan datang juga kan. Thank you ya pendapatnya Mason. Ya inilah saya pengennya kayak gini sih sebenarnya variasi, jadi teman-teman juga bisa interaksi. Karena kan kita maunya fun ya hari ini ya, setelah melihat makanan enak. Oke. Di luar sana banyak orang menganggap punya asuransi itu rugi, benar ya? Karena nggak klaim. Yang mereka lihat itu adalah berdasarkan nilai ekonomi kok. Sejumlah uang yang sudah dikeluarkan tapi tidak berdaya. Oke. Nah, ada orang yang melihat asuransi itu bukan dari itu, tapi dari segi manfaatnya. Jadi kembali lagi, orang bilang ada asuransi, nggak pernah sakit, nggak pernah klaim, rugi lah. Banyak ya seperti itu kok. Kita tanya balik aja kok. Di sini ada kalau ada yang berpikiran seperti itu, Juanda mau tanya balik. Kalau kamu punya asuransi, saya bayarin kamu untuk sakit, mau atau enggak? Mau atau enggak sih? Kalau co-variation deh. Co-variation ada asuransi, tapi contoh nih saya dewa lah ya, saya bisa beli satu penyakit dan saya tempelkan ke badan
Koko mau nggak sih? Dikasih 1 M pun aku nggak mau kalau sakit. Jujur ya. Karena pernah ya saya sakit aja makan pun jadinya nggak enak. Jadi ya Iya. kalau bisa jangan sakit deh. Nah, kalau dilihat secara nilai ya kok. Ini pertanyaan lanjutan dari saya. Saya ingin tanya ke Variasen. Ya. Ada asuransi sakit dan klaim, dan ada asuransi nggak pernah sakit dan nggak pernah klaim. Mana yang ruginya lebih besar? Ruginya lebih besar. Kalau memang dilihat sih, aku kan nggak mau sakit ya. Menurut saya sakit dan klaim itu lebih rugi. Lebih rugi. Ya, karena dicucuk kan. Kalau memang kita sakit, ini kan dicucuk kan. Rugi dong, karena udah sakit. Terus, ya aku nggak bisa kerja gitu. Ya rugi lah. Tapi kan nggak habis uang, kan dibayarin sama Memang benar, nggak habis uang. Ya, dikasih gratis pun aku nggak mau. Ya, dia mau gratis pun, tapi sakit, aku nggak mau. Oke. Itu Teman-teman ada yang mau bantu jawab, mau bantu Variasen? Menurut Variasen yang skema pertama itu ruginya lebih kecil ya, Bro? ya, Atau lebih besar? Lebih besar ya? kalau bisa jangan sakit. Jadi menurut saya sih kalau nggak sakit, Oke. Coba kita lihat di chat, ada nggak yang ingin menjawab juga, ada beberapa pendapat. Oke, yang nggak ada. Nah, tadi kan saya bilang, banyak orang melihat asuransi untung atau rugi itu dari segi premi yang sudah mereka bayarkan. Oke. Nah, kalau dilihat dari segi premi yang dibayarkan, dibandingkan dengan klaim atau nilai klaim yang dikembalikan, yang sakit dan klaim itu lebih sedikit ruginya. Yang ada asuransi tapi nggak pernah klaim, itu ruginya lebih banyak. Kembali lagi, ada orang yang seperti Variasen. Saya punya asuransi, sama-sama bayar premi, tapi saya kalau sakit itu saya lebih rugi. Kenapa? Karena kesehatan sudah menurun, sudah terganggu, pekerjaan terganggu, banyak yang terganggu karena sakit. Ruginya lebih banyak daripada ada asuransi tapi nggak pernah klaim, nggak pernah sakit. Nah, pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab untung atau rugi. Sebenarnya kalau kita bilang untung, ya nggak juga. Kalau misalnya sakit dan klaim banyak. Contoh nih, saya bulan 1 ini saya ada nasabah klaim radang saraf tulang belakang. Dia masuk asuransi dari tahun 2016, bayarnya kurang lebih 1 juta sebulan. 2016 sampai 2022 berarti 6 tahun. Berarti kalau 12 juta kali 6 tahun 72 juta. 72 juta. Kalau kita anggap full ya, bayarnya setahun terus sampai 2022, berarti 72 juta. Pada bulan 1 itu dia klaim, total klaimnya itu adalah operasinya aja itu 297 juta. Ya, konsul pertamanya itu 10 juta. Biaya konsul lanjutan setelah operasi itu kurang lebih 2 juta. Berarti total 300-an juta. Nah, menurut teman-teman di sini, menurut Variasen sendiri, dia untung atau rugi? Untung dong. Keluarin cuma 72. Secara keuangan dia untung karena dia keluarinnya lebih kecil dari yang diklaim. Ya. Tapi secara pribadi dia sudah ada riwayat penyakit itu, dan itu sama sekali nggak mengenakan. Dia harus menjalani operasi dan segala macam. Ya. Dan biasanya orang berbicara mengenai untung dan rugi ini lebih ke masalah asuransi kesehatan sih. Dan ada yang lebih lucu lagi kok. Saya pernah tanya orang, kalau saya pernah dapat case, ada nasabah itu dia punya asuransi jiwa, baru bayar sebulan, kemudian meninggal. Yang dia bayarkan itu 500.000 per bulan. Pada saat meninggal, dibayarkan oleh perusahaan asuransi 750 juta kepada keluarganya. Betul. Oke, itu untung atau rugi? Buat ahli waris untung dong. Keluarnya cuma 500.000. Ya mereka juga nggak mau kan orang tuanya meninggal. Siapa pula yang mau? Bagi orang luar kok,
itu untung kok. Tapi saya pernah menanyakan langsung kepada suaminya, istrinya meninggal, suaminya, anaknya masih umur 1 tahun. Sebenarnya menurut kamu gimana? Ini udah agak jauh lah ya setelah kematian istrinya, udah agak lama. Sebenarnya menurut kamu itu enggak sih? Bagi dia kehilangan berat. Kehilangan berat. Saya nggak perlu 750 jutanya sebenarnya. Saya butuhnya istri saya di samping saya dan anak saya masih umur 1 tahun, nggak ada ibu. Itu kerugiannya lebih besar dari 750 juta. Tapi pada saat itu kenapa masuk? Ya karena ada hal-hal yang perlu dijaga. Tentunya adalah kesejahteraan anaknya. Tapi kan nggak terpikirkan bahwasannya si istri segitu cepatnya kan meninggalkan dia. Kan kita masuk asuransi ini kan bukan berharga kan. Tadi kan orang bilang tabung, enggak, memang nggak seperti itu. Tapi pada saat itu orang pasti merasa kehilangan. Jadi kalau tanya si keluarga, bagi dia nggak bisa. Bagi dia itu adalah suatu kehilangan yang sangat. Tapi dengan adanya anaknya menjalankan finansial yang lebih bagus. Oke. Gitu. Nah, jadi masa yang memutuskan gitu. Atas insight-nya Bro Saturnus. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat beberapa pemahaman dari Bro Juanda, ya, karena kalau memang di luar kan kita melihat ada beberapa fakta dan mitos yang beredar. Nah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi pastinya teman-teman kita harus melihat fakta yang ada ya. Nah, Bro Juanda tadi sudah memberi insight lagi. Seperti biasa, ini kita akan kepada selanjutnya. Saya rasa itu saja, mungkin cukup ya konteksnya dari hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Bro Juanda, sebelum kita masuk ke slide yang selanjutnya? Ya, saya yakin teman-teman di sini mendengarkan yang namanya isu-isu lah di luar sana. Tentunya ya itu memang udah pengalaman. Even manusia itu lebih baik negatif. Negatifnya itu adalah sebagai pertahanan diri itu. Kalau kita dengan budaya percaya satu, kalau banyak dan segala macam, itu adalah hal yang lumrah dan memang semua orang udah pasti paham itu kan masalah negativity itu. Cuman teman-teman kalau memang menghadapi isu-isu yang nggak benar atau mungkin dirasa benar pada saat itu, kalau memang bukan di bidang itu, bagusnya konfirmasi sekali lagi dengan agen-agen kesayangan Anda, gitu, teman-teman siapapun itu. Kan? Karena nggak semua kita dengar itu benar. Contoh nih, masih banyak sih sebenarnya di pos yang bisa dapatkan, contoh seperti klaim yang nggak dibayarkan, itu kan banyak tuh. Orang masuk asuransi klaimnya nggak dibayarkan, banyak seperti itu. Padahal selama saya di bisnis ini nggak ada satu klaim pun yang nggak pernah dibayarkan. Contoh yang kayak tadi 297 juta sekali operasi, itu pun dibayarkan kok. Dan itu kan nilainya bukan sedikit. Ya. Dan masih banyak klaim-klaim yang lebih fantastis di luar sana. Cuman orang nggak pernah tahu karena yang dimunculkan itu selalu yang negatif. Mungkin begini, kalau dapat banyak duit, ya pastinya jangan dong dikasih tahu. Nanti kalau duitnya banyak, susah. Tapi Bro, thank you banyak ya atas waktunya hari ini, memberikan insight-nya tentang pengalaman yang tadi, ya. Sehingga kan kita bisa lebih melek lagi ya, karena jujur untuk yang namanya asuransi, menurut saya ya, itu pun secara umum pun kita sudah harus tahu, karena kalau kita mungkin ada potensi kerugian secara finansial yang akan kita alami. Nah, thank you sekali lagi ya Bro ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi penjelasan what is GCI.
Nah, mungkin ada beberapa orang baru di sini yang pengen mengetahui apa sih sebenarnya itu GCI. Nah, ini akan dibawakan oleh Kartini ya. Halo Kartini. Kartini. Halo, halo. Oke. Alright, sebentar. Oke, mungkin Kartini boleh dibantu ya untuk menjelaskan apa itu GCI. Silakan Kartini. Oke. Mohon maaf kalau background-nya agak ribut ya karena lagi di luar demi koneksi internet yang bagus. Oke, jadi kita tim online dari cafe ya, sama dengan IVP Juanda. Anyway, thank you banget untuk IVP Juanda yang udah berkenan sharing mengenai asuransi secara fun. Dan bagi yang penasaran soal GCI itu apa, tentu GCI itu bukan fan klub sepak bola, dan GCI itu juga bukan jomblo cakep se-Indonesia, tapi GCI adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan PBB yang sudah berdiri sejak 1925 dan sudah tersebar di 120 lebih negara di benua apapun literally. Dan it's a heaven. Nah, heaven ini untuk beberapa member tuh punya pengertian yang berbeda-beda. Kalau bagi saya sih heaven karena kita bisa membuat project atau action plan yang berdampak bagi masyarakat sekitar, tapi juga bisa have fun at the same time. Jadi nggak selamanya di GCI itu kita disuruh bikin project. Tidak selamanya serius-serius, kadang-kadang ada fun-nya saat meeting especially. Oke. Lalu di GCI, setiap proyek itu berada di bawah naungan 4 pilar ini. Jadi contohnya untuk acara malam ini itu berada di bawah naungan pilar individual development. Lalu selain individual development juga ada pilar bisnis, community, dan juga international networking. Nah, khusus di tahun ini, GCI Medan punya beberapa proyek di bawah keempat pilar tersebut. Nah, perlu diingat bahwa acara yang ada di layar ini itu masih sebagian kecil dari proyek yang sudah kita rancang untuk di 2022. Nah, kalau teman-teman sekalian perhatikan nih, ini Medan Zero Stunting ini kenapa besar banget? Karena acara ini itu adalah fokus utama kita di tahun ini. Dan bagi yang masih belum tahu nih Medan Zero Stunting itu apa sih? Nah, jadi proyek ini untuk solve satu problem yang lumayan kritikal di Indonesia, yaitu stunting. Jadi bagi yang belum tahu, stunting itu sebenarnya adalah gangguan tumbuh kembang pada anak. Nah, itu mostly disebabkan oleh nutrisi yang kurang seimbang. Jadi akibatnya itu malah anak-anak itu akan secara tumbuh kembang tidak maksimal dan juga secara intelligence juga akan terganggu. Nah, bayangkan jika satu generasi Indonesia itu semua anak-anak mengalami stunting. Jadi ya kita pastinya tentu tidak berharap bahwa Indonesia akan berada di di zaman kemunduran. That's why GCI Medan berinisiatif untuk membuat proyek ini. Nah, sejak 2020 kita sudah memulai proyek ini juga, dan karena kita mainnya di Medan, maka fokus kita akan melakukan sosialisasi dan juga melakukan sosialisasi untuk ibu-ibu, baik yang sudah memiliki anak maupun yang akan memiliki anak, sehingga mereka dibekali ilmu pengetahuan tentang pentingnya memberikan nutrisi yang baik
untuk anak-anak mereka. Lalu di campaign berikutnya ini adalah campaign it's our latest campaign. Jadi berkolaborasi dengan 23 chapter dari 11 negara. Campaign ini disebut Break the Bias. Jadi kalau teman-teman tahu, bias itu kan stereotip ya. Jadi dalam rangka merayakan Hari Perempuan Sedunia, kita mau raise awareness tentang Break the Bias. Jadi yuk mari kita sama-sama jangan menstereotipkan semua perempuan dalam yang sudah di-set oleh standar netizen Indonesia, kalau yang di Indonesia.